Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Qala rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Namun sebelum itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Misda MPD, atau yang sering kami sebut dengan Bunda Misda. Di sini beliau memberikan tugas video ini yaitu untuk ujian tengah semester ya. Baik, tanpa berlama-lama, perkenalkan, nama saya Rohid Kasulan dengan NIM 1240 2004. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak atau yang disebut IAIN Pontianak. Saya merupakan jurusan program studi pendidikan bahasa Arab semester 3. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju kepada soal yang diberikan. Soal ini diberikan ada 3 soal. Yang pertama adalah menuju kepada pertanyaan yang pertama adalah jelaskan apa itu urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Wow, itu pertanyaannya ya cukup menarik ya. Baik, saya ini akan menjawab atau saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu administrasi dan supervisi pendidikan. Di sini administrasi pendidikan merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pendidikan di sekolah ataupun di lembaga pendidikan. Ini mencakup aspek seperti manajemen sumber daya, pengembangan kurikulum, dan pengelolaan anggaran. Sementara itu, supervisi pendidikan adalah proses pemantauan, bimbingan, dan peningkatan kualitas pengajaran oleh supervisi ataupun pemimpin sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas guru dan siswa. Selanjutnya di sini urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional ini adalah sangat penting bagi calon guru profesional karena peran guru tidak terbatas pada pengajaran di kelas.
eh, berikut adalah alasan utamanya dan didukung oleh argumen logis dan bukti dari praktik pendidikan global. Yang pertama itu adalah meningkatkan efektivitas pengajaran dan manajemen kelas. Di sini contohnya guru profesional sering bertanggung jawab atas administrasi kelas seperti perencanaan jadwal, pengelolaan bahan ajar dan evaluasi siswa. Pengetahuan supervisi membantu guru memantau dan memperbaiki metode pengajaran mereka sendiri sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan yang kedua di sini adalah apa sih hubungan antara manajemen dan administrasi jika dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan? Nah, di sini saya akan menjawab hubungan antara manajemen dan administrasi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan sangat erat dan saling melengkapi. Keduanya berfungsi sebagai alat atau instrumen penting dalam sistem pendidikan untuk memastikan seluruh kegiatan belajar terarah, efektif, dan efisien. Meskipun sering digunakan secara bergantian, di sini secara konseptual keduanya memiliki fokus yang berbeda. Di sini administrasi pendidikan berfokus pada fungsi penentuan atau penetapan. Dan di sini peran administrasi pendidikan di sini adalah menentukan tujuan umum, merumuskan kebijakan, menyusun rencana-rencana besar, dan menjadikan kerangka kerja atau struktur organisasi. Secara keseluruhan, administrasi berada di tingkat paling atas atau berada pada tingkat atas, begitu. Contohnya di sini adalah menetapkan kurikulum yang akan digunakan, merumuskan peraturan sekolah, atau menentukan alokasi anggaran secara garis besar. Itu administrasi pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan di sini adalah berfokus pada fungsi pelaksanaan atau operasional. Peran manajemen pendidikan di sini adalah melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan serta rencana yang telah ditetapkan oleh administrasi. Manajemen melibatkan proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya utama mencapai tujuan tersebut. Di sini manajemen berada pada tingkat fungsional atau menengah ke bawah. Nah, contohnya di sini adalah menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat guru untuk mengimplementasikan metode pengajaran baru, dan mengelola inventaris saran dan prasarana atau mengawasi proses belajar mengajar di kelas. Itu. Selanjutnya yang nomor 3 adalah peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh guru di lapangan. Jadi saya akan menjawab soal yang nomor 3. Saya akan menjawabnya. Di sini
peran guru dalam administrasi pendidikan sangat vital sebab merupakan ujung tombak yang mengintegrasikan tugas kependidikan dan manajerial di tingkat sekolah. Tugas administrasi guru tidak hanya terbatas pada pencatatan nilai atau kehadiran siswa, melainkan mencakup administrasi kurikulum seperti penyesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar, program tahunan yang disebut PROTA dan program semester yang disebut PROMES yang merupakan perencanaan strategis proses belajar mengajar. Selain itu, guru khusus wali kelas bertanggung jawab pengelolaan daftar nilai dan penyesuaian raport, serta mengajar disiplin dan memberikan bimbingan secara lebih luas. Guru juga terlibat dalam administrasi personal melalui pencatatan pengembangan diri dan pengumpulan anggar kredit, serta berkontribusi pada administrasi umum dan keuangan melalui partisipasi dalam rapat pengembangan atau dalam rapat pengembalian keputusan dan komunikasi dengan orang tua siswa. Meskipun seluruh kegiatan sekolah berjalan efektif, peran guru dalam administrasi ini sangat vital. Implementasinya di lapangan sering terlambat oleh berbagai kendala signifikan. Kendala utamanya yang dihadapi guru adalah beban administrasi yang berlebihan dan di mana mereka dituntut untuk menyelesaikan tumpukan dokumen yang kompleks. Seiring dengan tugas ini mengerjakan inti mengajar yang berkaitan atau yang berkaibat pada terpecahnya fokus dari peningkatan kualitas pembelajaran inovatif dan keterbatasan sumber daya juga menjadi masalah bagi baik dari segi waktu yang sempit untuk membagi antara kelas dan administrasi maupun kurangnya staf administrasi pendukung di banyak sekolah. Nah, selain itu, kurangnya penguasaan teknologi di kalangan sebagian guru menghambat proses digitalisasi administrasi yang sebenarnya bertujuan untuk penyederhanaan. Terakhir, guru juga harus menghadapi perubahan kebijakan pendidikan yang cepat, yang menuntut adaptasi format administrasi baru secara mendadak, seringkali tanpa disertai pelatihan yang memadai, sehingga menambah tekanan terutama yang terkait dengan pemenuhan syarat administrasi untuk tunjangan profesi. Nah, di sini kesimpulannya guru memiliki peran penting dalam administrasi pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan siswa. Namun mereka sering terkendala oleh beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, kurangnya dukungan teknologi, dan perubahan kebijakan yang sangat cepat. Oleh karena itu, perlu ada penyederhanaan administrasi dan dukungan yang memadai agar guru bisa fokus pada pembelajaran yang berkualitas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya sebelumnya ingin pamit undur diri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.